Itu minumnya free loh, enak loh. Sampai kembung. Nggak bisa sembarangan kita buang. Kalau enggak, denda. Orang rata-rata sekarang sampai 100 tahun usianya. Masih sehat. Tetap produktif mereka. Iya. Hai guys, kembali lagi dengan Priscilali dan Yeji. Kita undang kakak-kakak Indonesia. Jadi kita sengaja pilih orang-orang yang bulan lalu kunjungi Korea pertama kali. Karena konten ini tentang culture shock orang Indonesia ketika kunjungi Korea. Dengan siapa? Hai, saya dengan Dede. Hai, saya Lulu. Ada nggak yang bikin kakak shock loh? Kok Korea gini gitu? Ada Banget. Saya melihat kotanya yang bersih ya, mau buang sampah. Itu di mana-mana kayak susah nyari tempat sampah ya. Apa ya? Dan laginya ada, di situ ada warnanya. Waduh, saya harus taruh di mana dan pakai bahasa Korea. Saya nggak jadi buang daripada salah. Takutnya ada kamera, saya kena itu doang fine. Jadi dimasukin ke dalam tas. Begitupun pas pada saat begitu kita nginep di kayak di Airbnb ya, beli makanan take away. Nah pada saat mau buang pun dari rumah masing-masing itu sudah dipilah-pilah ininya sampahnya. Dan itu di Indonesia nggak ada. Biasanya kita kan pasti campur aja semua, bodo amat campur aduk untuk dibuang. Iya, jadi memang luar biasa ya pengetahuan untuk disiplin kebersihannya itu the best. The best ya. Emang selama ini kan Tante sering ke luar negeri gitu kan, ke Dubai, ke Saudi. Ya, emang nggak ada sistem kayak gitu? Nggak ada. Iya. Belum pernah menemukan, kecuali memang kalau di Paris ya seperti itu. Cuman hanya organik dan non organik gitu, hanya dua ya. Paling dua ya. Seperti itu. Kalau di Korea ada 3 ya. Ada 3 ya. Iya, dan Di tempat umum. Masih inget nggak ada apa aja? Yang kaleng-kaleng. Ada kaleng-kaleng, botol, plastik, terus ada paper juga, paper, sama satu lagi dong, makanan. Ingat nggak? Sisa makanan juga. Kita nggak boleh sembarangan buang sampah kalau di Korea. Tujuannya apa tujuannya? Tujuannya biar bersih, Recycle. Ya, untuk recycle tuh gampang. Kalau di Korea ada hari dimana kita bisa buang sampah. Seminggu sekali doang biasanya. Kita kan tinggal di apartemen. Iya. Hanya hari Senin. Kalau apartemen kita hari Senin aja kita bisa buang sampah. Kalau makanan bisa setiap hari. Susah. agak repot ya. Repot. Tapi kalau sudah kebiasaan itu sudah tidak repot lagi. Ya, kita belum biasa. Cuma satu lagi, saya pernah dengar ya di Korea itu kan ada tempat pembuangan baju bekas. Oh iya, ada juga. Kemarin saya nggak lihat tuh kayaknya nggak ada ya. Di apartemen kita ada. Dan itu juga ada harinya apa gimana? Kalau itu bebas, setiap hari bisa. Jadi ada tempatnya gitu, ada tempatnya di mana kita bisa buang sepatu, raket. Cuma kita bisa buang aja, kita ambil nggak bisa. Ambil nggak bisa. Ambil nggak bisa yang baru beli langsung. Soalnya itu tempatnya pas kita naruh juga kita nggak bisa lihat. Di dalamnya Dia tuh gimana? pemasukannya Kayak kotak pos. iya. Pertama masuk dia dalam langsung nyemplung gitu. Iya, kita nggak bisa lihat dalamnya ada apa gitu. Nah terus untuk buang sampah itu kan ada plastiknya ya. Jadi ada sampah biasa yang kecil-kecil itu ada tempatnya. Nah plastiknya itu kita mesti beli. Maksudnya plastik pun khusus ya. Plastik khusus untuk buang sampah. Itu yang kecil-kecil. Kecil-kecil. Plastik tapi kecil. Terus paper tapi kecil. Nah Itu kalau kan nggak bisa kecil, di-recycle. Iya. itu ada plastiknya khusus. Dan setiap daerah, setiap kota tuh beda. Warna. Desainnya beda, warnanya beda. Jadi tahu nih, ini sampah dari Busan, dari Iya, mana? iya. Kota mana gitu. Ada tulisannya juga. Nah, itu lumayan mahal loh plastiknya. Jadi kita mau buang sampah pun mikir ya, aduh ini plastiknya mahal. Iya. Jadi Emang iya. Iya, harus dibeli juga. Semaksimal mungkin kita gunakan barang-barang yang bisa digunakan Iya, terus ya. iya. Bagaimana dengan barang bekas? Kalau kayak elektronik bekas, apa kita bisa buang juga? Apa gimana? Setiap minggu bisa dibuang. Ada tempat khususnya juga. Ada juga. Kita nggak bisa sembarangan kita buang. Kalau enggak, denda. Yang saya shock itu kayak parkir ya waktu itu. Belanja ya. Kemana tuh? Parkir fee. Tempat oleh-oleh parkir fee mahal banget ya. Kayaknya kalau kita di sini kan 10.000 aja udah termasuk mahal ya. 10.000, 15.000 di sana kayaknya sampai ratusan ribu deh. Iya. Saya sampai shock. Bayar ya hanya berapa jam? Kalau di Indonesia berapa? 1 jam pertama 5.000. Murah. 5.000 rupiah. 5.000 ya. Kalau di sana Kelipatannya
3.000 atau tergantung wilayah sih. Iya. Kemarin saya belanja di sana kayaknya kalau nggak salah sama mobilnya di Sani itu bayar 13.000-an. Wah, lebih dari 100.000 Berarti rupiah. 50.000. Itu berapa jam, Kak? Sampai 2 jam deh ya. Sebentar aja waktu bisa Dan bisa kaget ya. Bingung ya, Say? Kalau kita pesan makan nih ya di restoran ataupun di mana, itu minumnya free loh, enak loh. Sampai kembung. Air putihnya Itu gratis. juga lauk juga free. Lauknya, jadi kayak salad, kita bilangnya salad ya, appetizer lah. Itu setnya tuh banyak banget, aneka macam. Ya namanya Ada kimchi, banyak, betul. Iya, Itu free, seneng banget. Jadi kayaknya makan itu aja udah kenyang. Itu main course-nya justru gak kemakan. Kalau di restoran Indonesia, restoran Korea di Indonesia kan kayaknya bahannya cuma itu doang, kimchi itu. Tapi kalau di Korea tuh banyak banget ya. Macem-macem. Kayaknya aneh-aneh deh. Servisnya mantep ya. Iya, mantap. Cuman kalau di Korea kita nggak bisa sharing. Satu orang harus satu menu. Di kafe juga misalnya ada 3 orang, harus pesen 3 minuman. Hmm. Kadang ada juga kopinya gratis. Wah, Kopi tapi dari kopi apa? Kopi mesin. Kopi mesin. Kalau di Indonesia begitu kali, wah semua orang pada Penuh deh kafenya. mau gratisnya aja. Nah, restoran Indonesia saya lihat menunya tebel banget, banyak banget menunya. Banyak pilihan. Kalau di Korea banyak restoran di mana menunya cuma ada 3, best sellernya doang. Spesifik ya, spesifik ya. Misalnya restoran Jepang, mereka ada khususnya juga restoran Jepang tapi yang gorengan doang. Restoran Jepang tapi sushi doang, bareng nasi. Restoran Jepang tapi sashimi doang. Jadi pas teman kita orang Korea datang dari Korea Indonesia, mereka lihat suka bingung. Banyak banget. Menunya banyak banget. Terus di belakang ada kopinya bermacam-macam, Iya. minumannya bermacam-macam. Waduh, ini sendiri apa? Pusing gitu. Karena orang Indonesia kan palu gada, apa lu mau ada. Ada betul. Waktu itu kayak makanan ya, nah kayak jagung rebusnya di sana kayaknya aneh deh. Rasanya kayak ketan ya. Oh iya, Jagung ketan itu. Nah itu beda banget tuh, kayak waktu makan bingung kok jagungnya kayak gini ya. Kalian harus cobain pas ke Korea ya. Apalagi kalau anak-anak dimakan. Enak ya. Waktu itu kita di pasar ya. Pasar tradisional. Kita beli, kita makan. Orang Korea itu tepat waktu. Pagi-pagi kalau misalnya sponsor datang itu memang jam 9 sudah di sana. Ayo bicara cepat-cepat tepat waktu. Kalau di sini kan yang macet, yang ini belum, akhirnya ya mundur-mundur gitu. Kemarin ya. Korea kalau telatnya kan cuma menit-menitan ya. Kalau kita tuh jam-jam. Udah biasa ya. awalnya tuh saya cocoknya malah di Indo. Kalau di keluarga saya kan keluarga Korea, jadi udah tepat waktu. Tapi latihan gereja gitu kan sama orang Indonesia. Katanya jam 3, datangnya mulai OTW jam 4. Jam 5 nyantai datang, izin udah tunggu. Izin dari sini jam 3. Wah, cepet banget. Jangan jam 3. Tapi nggak selalu ya. Tapi banyak juga yang on time kok, kayak kakak-kakak on time. Iya, Lebih baik kayaknya kita menunggu daripada kita ditunggu ya. Iya. Pasar nih, jadi ingin tahu bagaimana sih keadaan kota yang sebetulnya itu kan bisa dilihat dari pasar tradisionalnya ya. Ya udah, kita itu ke sana tuh ceritanya. Dan tiba-tiba ada kayak lagu gitu, lagu kenceng gitu, dan mereka pada nari-nari itunya yang penjaga di pasar itu. Otomatis dong kita ikutan nari-nari gitu. Mereka tuh semangat, semuanya pada ikut nari juga gitu. Begitu selesai, kita tuh dibagiin pulpen gratis sama tisu basah. Ya itu mereka juga senang kebiasaan bukan? Tapi ya sama ada. Setiap kita pergi restoran pasti ada tisu basah. Iya, di sini enggak. Di sini udah Kita disediakan tisu biasa aja. Iya itu. Dan saya baru tahu kok orang Korea ternyata yang di kayak tradisional gitu ternyata ramah-ramah juga ya. Terus ada yang ngajak foto lagi. Kalau kita lihat di kayak toko souvenir gitu yang jualan semua rata-rata udah tua, oma gitu. Tapi kayaknya masih semangat banget gitu loh. Masih sehat. Ya, rasanya kita kalau di sini kan pensiunnya mungkin umurnya berapa, 60 ya. Kalau di sana 60 tuh kayak lebih aktif-aktif. Masih muda, 60 masih muda di Korea. Karena orang Korea rata-rata sekarang sampai 100 tahun usianya. Masih sehat. Tetap produktif mereka. Iya. Kalau kita udah tua kita tinggal di Korea. Karena Aktivitasnya nggak ada yang santai deh, semua kayaknya Pali-pali. serius gitu loh. Semuanya ada kegiatan ya. Kegiatan, Nggak ada yang yang hari sini gitu ya. Iya. Nggak ada yang kayak nyantai-nyantai. Nggak ada yang ngabong, nggak ada yang santai, nggak ada. Sampai anak kecil ya udah les ya, anak kecil udah les. Sampai oma-oma aja semuanya aktif.
Guys, jadi kalau mau sukses, saya tinggal ikut bisnis kita ya. Ini member-member saya semua. Jadi siapapun yang asal ada KTP bisa ikut bisnisnya tanpa modal lagi. Jadi siapa aja bisa jelasin secara ringkas bisnisnya seperti apa. Oh ya, seperti apa gitu. Kak Dede sama Kak Lulu. Karena mereka ke Korea justru karena bisnis ini diundang ke Korea gitu. Oh iya, saya sharing sedikit ya. Jadi ini bisnisnya sebenarnya bisa kita lakukan itu untuk semua latar belakang pendidikan apapun bisa, dan background pekerjaan juga bisa. Saya ibu rumah tangga pun juga bisa menjalankannya. Jadi sebenarnya kita itu hanya sharing produk dari Korea ini, dan ini adalah suatu bisnis online ya, yang semua itu sudah di package. Kita hanya mencari, ini ada konsumen, belajarlah di toko produk Korea ini. Betul. Simple sekali. Jadi kita hanya modal sharing aja, cuap dapat cuan gitu. Kalau selain itu juga kan, karena kita kan bisnis ini kayaknya nggak terlalu banyak fokus yang kita harus habiskan gitu. Misalnya contohnya, saya latar belakangnya saya masih kerja full time gitu, tapi saya masih bisa ngerjain kerjaan ini secara ini aja full heart gitu. Jadi saya cuma hanya sharing produknya, kasih tahu ke orang kalau mereka suka gitu, terus mereka join jadi member gitu kan. Terus kemudian sesimpel itu, terus belanja, terus kumpulin video, terus kita sampai bisa mendapat passive income. Iya. Dan setelah beberapa tahun kemudian kita baru bisa lihat hasilnya, sehingga kita juga merasa kayaknya wah, selama ini saya hidup nggak sia-sia, ternyata ada passive income yang saya dapatin untuk kehidupan berikutnya. Dan tidak perlu CV ya, hanya modal KTP, kemudian dengan handphone. Iya. Semua bisnis ada di tangan kita. Betul. Luar biasa. Apa sih bisnisnya? Yang mau tahu bisa langsung hubungi kita ya. Oke. Ya, siapa tahu kalian ikut, tahun depan kita ikut bareng ke Korea. Siapa tahu. Soalnya kalau lu baru gabung tahun ini, terus tahun ini baru ke Korea. Diundang ke Korea, Tante Dede juga Iya. setahun udah diundang ke Korea. Iya, beruntung sekali kita. Jadi untuk ibu-ibu yang mempersiapkan masa pensiun atau ibu rumah tangga apalagi yang banyak waktu, silakan hubungi kita karena ini cuannya luar biasa ya. Penghasilannya lama-lama makin banyak, makin banyak. Amin. Makasih sudah nonton. Dadah. Dadah.